Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1502 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Kitab Mazmur, pasal 81, ayat 9 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan itu hidup. Amin. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita setiap hari. Tapi masalahnya seringkali kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Ini masalahnya. Saya belajar bahwa salah satu kunci keberhasilan bangsa Israel di zaman perjanjian lama adalah ketika mereka mendengarkan apa kata Tuhan terhadap mereka. Apakah mereka harus maju untuk berperang, atau berdiam diri, atau ke kiri, ke kanan, atau mundur, itu semua tergantung pada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Tuhan, dan Nabi Tuhan itu sampaikan kepada Raja Israel atau kepada seluruh rakyat Israel pada saat itu. Apa yang harus mereka lakukan, itu tergantung pada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ketika mereka taat melakukan firman itu, maka mereka akan keluar menjadi pemenang. Amin. Tapi ketika mereka kepala batu tidak mau taat pada firman Tuhan, seberapa banyak pun tentara Israel, musuh mereka walaupun hanya sedikit, pasti Israel akan kalah. Kenapa? Karena mereka tidak taat pada firman. Tapi ketika mereka taat pada firman Tuhan, walaupun tentara Israel hanya sedikit, musuh mereka seperti pasir di laut banyaknya, tetap mereka akan keluar menjadi pemenang. Kenapa? Karena mereka taat pada firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Mungkin seringkali kita sepertinya kalah dalam peperangan hidup kita. Mungkin karena kita tidak taat atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara mau menjadi umat yang lebih dari pemenang, saudara harus taat
mendengarkan kebenaran firman, maka saudara akan keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan dalam tanda kutip, bahkan ada hamba Tuhan, tidak peka pada firman Tuhan. Mereka maunya orang atau jemaat mendengarkan mereka. Tapi sayang, mereka sendiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kalau saudara tidak mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, pertanyaannya apa yang saudara sampaikan? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kita mendengar bahwa jemaat tidak terpuaskan, tidak mendapat berkat dari penyampaian firman yang disampaikan oleh para pelayan. Kenapa? Karena para pelayan tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang mereka sampaikan ya main comot aja sampaikan. Ya, karena saya hamba Tuhan, pendeta, makanya saya harus berkhotbah. Sehingga hamba Tuhan itu menyampaikan yang sebenarnya bukan suara Tuhan. Yang Tuhan mau sampaikan kepada anak-anak Tuhan di pelayanannya. Bapak ibu saudara hamba-hamba Tuhan dengar baik. Saudara juga harus peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan nanti mau khotbah baru baca firman, baru mau mendengarkan suara Tuhan di YouTube dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan dengar baik. Kita sebagai hamba Tuhan harus setiap hari baca firman, renungkan firman Tuhan itu setiap hari. Sehingga Tuhan memberi kita kepekaan ketika kita ada di tengah-tengah pelayanan kita. Wah, suara Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu peka pada suara Tuhan. Sehingga di saat kita menyampaikan suara Tuhan kepada jemaat, mereka diberkati. Mereka dilawat kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Keluaran 15 ayat 26 berkata begini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita peka pada suara Tuhan, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita sakit penyakit apapun. Karena firman yang ada di dalam diri kita akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Tapi kenyataannya, suara Tuhan kalah dengan nafsu kita. Sehingga kita seringkali jatuh bangun dalam dosa. Padahal suara Tuhan telah berbicara dengan jelas kepada kita melalui hati nurani kita. Suara Tuhan melarang kita untuk kita melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa. Tetapi sekali lagi, nafsu kita yang lebih besar daripada kepekaan kita pada suara Tuhan menutupi kepekaan kita pada firman. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita tidak peka pada suara Tuhan, pada firman Tuhan, kita jatuh dalam dosa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau peka pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita peka mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, ada janji berkat Tuhan di sana. Amin. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota,
dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Saudara baca sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Apapun yang saudara lakukan. Kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara melakukannya dengan taat, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang beruntung dan berhasil dalam segala hal. Saudara diberkati. Amin. Apa akibatnya kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Coba saudara lihat Ulangan 28 ayat 15 sampai ayat 45. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sepelekan firman Tuhan, sebab akibatnya fatal, saudara. Ada banyak orang Kristen di saat firman Tuhan disampaikan tidur, ngobrol, sibuk dengan kesibukannya, keluar dari gereja, dan nanti masuk setelah firman Tuhan selesai. Padahal dalam ibadah itu yang paling penting, esensinya yang paling dalam itu di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita ibadah bisa saja tidak menyanyi, saudara. Bisa saja tidak menaikkan pujian penyembahan. Bisa saja tidak memberi persembahan. Tetapi firman Tuhan harus diberitakan. Karena firman Tuhan itulah yang paling penting esensinya dalam ibadah. Amin. Kembali ke kitab Mazmur 81 ayat 12 dan ayat 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Karena kedegilan hati atau keras kepalanya umat Tuhan yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, akhirnya Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendirian. Kalau berjalan sendiri artinya saudara akan capek sendiri, saudara. Karena saudara memakai kekuatan manusia untuk menghadapi musuh-musuh saudara. Saudara akan capek, saudara, lelah. Padahal Tuhan telah berjanji di ayat 14 dan ayat 15. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Haleluya. Tuhan sudah janji. Kalau umat Tuhan mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan memimpin berjalan di depan mereka. Berperang ganti umatnya. Menjaga umatnya 24 jam dan memelihara mereka. Dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 15. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Saudara, lihat. Seketika, berarti saudara, secepat mungkin Tuhan akan kalahkan musuh-musuh kita. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, itu menandakan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Menghadapi musuh-musuh kita, saudara, kita akan capek. Di saat kita capek, musuh kita akan membinasakan kita, membunuh kita. Tapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita taat. Tuhan yang berperang ganti kita. Dan pastinya Tuhan akan menundukkan semua musuh-musuh kita. Amin. Ayat 16, ayat 17 ini juga janji buat kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu.
dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Haleluya. Tuhan akan membawa umatnya pada kemenangan demi kemenangan atas serangan musuh-musuh dari umatnya. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Kita akan terpelihara, saudara. Karena Tuhan yang akan mengurus kita. Kenapa? Karena kita mendengarkan dan melakukan firman. Amin. Maka Tuhan yang akan menjaga, melindungi, dan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Saudara lihat, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka dipelihara Tuhan. Di padang gurun yang kering, Tuhan memberi mereka makan. Mana pada pagi hari, daging burung puyuh pada sore hari. Tuhan memberi mereka minum dari bukit batu. Tuhan menjaga mereka 24 jam. Pada siang hari, Tuhan hadir dengan tanda tiang awan. Tiang awan ini membuat umat Tuhan tidak kepanasan. Karena awan ini akan menudungi mereka, menjadi seperti payung, sehingga mereka tidak merasakan panas di tengah-tengah padang gurun. Panas yang menyengat padang gurun itu tidak dirasakan oleh umat Tuhan. Haleluya. Pada malam hari, Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Tiang api ini membuat umat Tuhan di malam hari, di tengah-tengah padang gurun, tidak mengalami kedinginan. Karena ada tiang api yang menghangatkan mereka, yang menerangi perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata kepada kita umatnya. Di saat kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik, kita melakukan dengan taat segala perintah Tuhan, maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya belajar bahwa untuk mendengarkan suara Tuhan perlu ada dua hal. Yang pertama, kerendahan hati dan ketaatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di saat kita mendengarkan suara Tuhan, kita harus belajar merendahkan hati. Kita harus menempatkan diri kita ini seorang hamba yang mendengarkan perintah Tuhannya. Di saat dia mendengarkan suara Tuhannya, dia mengerjakannya dengan taat. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya kepada hambanya. Haleluya. Ada banyak orang Kristen, di saat firman Tuhan disampaikan, sombongnya luar biasa. Apalagi dia melihat yang menyampaikan firman adalah orang yang status sosialnya jauh lebih rendah dari dia. Firman Tuhan mental, saudara. Tidak masuk karena tinggi hati. Karena orang itu hanya melihat orang yang menyampaikan firman. Ah, kamu orang miskin, kamu orang susah, kamu mengalami hal-hal yang sulit, masih miskin sampai sekarang, ngapain saya mau dengar? Orang yang menyampaikan firman seperti itu. Ah, kamu cuma latar pendidikan cuma SMA, saya S1, S2, S3, dan sebagainya. Sehingga saudara menolak firman yang disampaikan oleh orang itu. Seharusnya kita tidak boleh melihat orang yang menyampaikan firman Tuhan itu. Dengarkan saja apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Itu yang harus kita terima. Jangan melihat latar belakang orang yang menyampaikan firman Tuhan itu. Tuhan bisa memakai siapa saja. Bahkan anak kecil Tuhan bisa pakai untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, untuk menegur umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melihat orang yang menyampaikan firman, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga hamba Tuhan di saat dia menyampaikan firman Tuhan menyala-nyala, saudara. Wah, berkobar-kobar, semangatnya luar biasa. Tetapi di saat dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan yang lain, dia seperti lampu 1 watt. Matanya sudah mulai ngantuk, akhirnya tertidur. Padahal kalau dia yang menyampaikan firman, wah, berapi-api. Tapi di saat dia mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang lain, semangatnya pudar seperti lampu 1 watt tadi yang sudah hampir redup. Lama-lama mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau mendengar firman Tuhan itu dan
melakukannya sebagai wujud ketaatan kita pada suara Tuhan itu. Amin. Apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita? Ayat 9 dan ayat 10, dengar baik. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita semua mendengarkan suaranya, yaitu firman Tuhan. Amin. Jangan ada di antaramu Allah lain. Tuhan tidak mau tempatnya diisi atau digantikan oleh berhala. Tuhan tidak mau di saat suara Tuhan disampaikan kita sibuk main HP, sibuk dengan segala kesibukan kita. No, Tuhan mau kita fokus mendengarkan suara Tuhan. Karena itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Dengarkan firman Tuhan itu dan aplikasikan, lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan itu. Maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi dengarkan firman yang disampaikan. Terima itu dengan kerendahan hati. Dan yang kedua, taat pada firman Tuhan. Taat ini, apa yang kita sudah dengarkan dari firman Tuhan itu, kita lakukan, kita kerjakan, itu orang taat. Dan saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar taat, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Dan yang ketiga saudara, jangan ada yang menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memuji menyembah Tuhan. Hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan kita itu Allah yang cemburu. Kalau kita sudah mengasihi dunia ini lebih daripada kasih kita kepada Tuhan, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita membuat Tuhan itu cemburu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahaya kalau kita menempatkan di dalam diri kita bukan Tuhan yang prioritas, Tuhan cemburu. Apa yang kita prioritaskan selain Tuhan, Tuhan akan ambil itu satu persatu. Karena Tuhan itu cemburu. Tuhan mau kita memprioritaskan, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan ada yang menggantikan posisi Tuhan di dalam diri saudara. Mungkin itu jodoh, harta, pangkat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai itu yang menggeserkan posisi Tuhan di dalam diri kita. Biarlah itu menjadi nomor kesekian, Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan. Hanya Tuhan Yesus. Kalau ini yang kita lakukan dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan akan memerintahkan kepada saudara dan saya berkat-berkat Tuhan. Dan hidup kita akan hidup berkemenangan. Dan Tuhan akan mengalirkan berkat seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar-dengarlah pada firman Tuhan. Taatlah melakukan firman Tuhan dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka berkat Tuhan pasti menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Yang mengajarkan kepada kami untuk dengar-dengaran pada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Dan menempatkan Tuhan Yesus di dalam diri kami. Prioritas utama dalam hidup kami. Bapa di surga berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Keluarga mereka diberkati. Usaha mereka diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit baik yang ada di rumah sakit. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan,
Biarlah berkat Tuhan terus Tuhan alirkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan melawat dengan kasih Kristus. Sehingga yang terjadi di negeri kami adalah pertobatan massal. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun terus memenuhi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, Tuhan beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi, para pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui pelayanan media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga gratis, layanan konseling keluarga Infinity Ministry, silakan saudara hubungi 0819130508 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati melalui pelayanan audio renungan ini, dan saudara mau menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, dalam pelayanan pemberitaan kabar baik ini, saudara bisa mendukung melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau mensupport pelayanan ini melalui dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719 476 atas nama saya sendiri. Dukung terus pelayanan ini sehingga tetap eksis, mengudara, dan memberkati banyak orang dengan doa, daya, dan dana. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.